Haji Muhammad Sarifuddin SMH meresmikan operasional 13 pengadilan tingkat banding dan 38 gedung pengadilan tingkat pertama ada di seluruh Indonesia diselenggarakan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Senin 5 Desember 2022. Acara peresmian tersebut sengaja diselenggarakan di kota Tanjung Pinang karena dibandingkan dengan 8 wilayah hukum lainnya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki lebih banyak pengadilan tingkat banding yang diresmikan operasionalnya, yaitu ada 2, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Sebelumnya, Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai pengadilan tingkat banding, sehingga para pencari keadilan di Kepulauan Riau harus menempuh waktu yang cukup lama untuk melanjutkan proses perkara banding ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru juga. Sekarang dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, akses pelayanan pengadilan atau akses to justice menjadi lebih mudah dijangkau, lebih efektif dan lebih efisien. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran. Namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis di wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi. Di Indonesia banyak kepulauan, kita terkenal dengan negara kepulauan, ya, baik darat, laut maupun udara, sehingga pada daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar. Bisa langsung beroperasional mulai hari ini sebenarnya, karena ketua, wakil, panitra, sekretaris, staf, pejabat struktural maupun fungsionalnya di setiap pengadilan tingkat banding sudah ditetapkan, sudah diputuskan oleh pimpinan. Bahkan tanggal berapa kemarin kita ada pelantikan ketua pengadilan tingkat bandingnya di Mahkamah Agung, ya. Hari apa kemarin? Hari Rabu. Pak, untuk personel hakim tinggi di tingkat banding mungkin kami kurang familiar secara nama, ketua pengadilannya, ketua pengadilan PT-nya siapa, wakilnya siapa, dan berapa hakim yang mengisi sementara di hakim banding pengadilan banding ini. Oke, untuk ketua pengadilan tinggi Riau tentu yang saudara tanyakan, ya. Apa Kepulauan Riau, Pak? Ya, apa seluruhnya? Satu aja, Kepri aja, Pak. Kepulauan Riau itu siapa namanya? Erwin Mangatas Malo. Wakil ketuanya Pak Budi Santoso. Ya, itu. Hakimnya ada 4 apa 3 yang sudah dimasukkan TPM kemarin. Salah satunya Pak Prianto dari Pengadilan Tinggi Ambon. Sekretarisnya, Pak? Sekretarisnya open bidding karena dia eselon 2, ya, eselon 2B. Sedang kita laksanakan open bidding. Tapi untuk PLT-nya atau pelaksana tugasnya sehari-hari akan dipegang oleh Kabag Umum dan Perencanaan di PT ini. Dan politik, ya, proses politik kita sudah ajukan proses politik saja, mungkin berdasarkan keadaan perkara. Kita sudah ajukan sejak awal berdiri ini. Kan pengajuannya dari provinsi 2021, mungkin diajukan baru proses kemarin lah, gitu ya. Jadi itu proses politiknya, ya. Artinya dalam hal pembentukan rancangan sama pembentukan undang-undangnya, Pak, ya? Iya, kan undang-undang yang proses itu. Pengajuannya kan di sana. Pak, satu lagi. Baik rekan-rekan media, ya. Jadi memang untuk provinsi Kepri ini agak sedikit bingung. Karena apa? Pengadilan itu justru berada di Kota Batam, bukan berada di ibu kota provinsi Tanjung Pinang. Ya, ini akan menjadi kajian dari Mahkamah Agung tentunya nantinya, apakah perlu kiranya dilakukan pemindahan pengadilan itu untuk lokasi gedung kantornya dari Batam ke Pinang. Ini masih akan dikaji oleh Mahkamah Agung. Kan sebutannya adalah Petun Kota Tanjung Pinang. Betul, iya. Jadi nomenklaturnya itu memang Petun Tanjung Pinang, tapi letaknya ada di mana? Itu akan kita kaji nantinya, akan
akan melalui proses perencanaan, kajian, dan nanti apakah perlu untuk dipindahkan ke sini, karena memang sebagaimana kita ketahui kantor-kantor tingkat provinsi itu semuanya, hampir semuanya ada di sini kecuali Polda. Polda Kepri saat ini masih ada di Batam. Integritas, kemudian melakukan pembinaan, bahkan menerapkan atau menegaskan agar atasan langsung dari para tersangka, ya, kalau boleh kita katakan para tersangka itu langsung diperiksa oleh Bawas untuk menjaga komitmen integritas tadi, Perma 789/2016 dan Maklumat nomor 1 tahun 2019. Nah, beberapa atasan ada yang kena hukuman sedang dan ada hukuman yang ringan seperti dicopot dari jabatan. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan terus Mahkamah Agung. Kemudian selain penguatan integritas juga mendisiplinkan pegawai Mahkamah Agung juga dengan absensi pakai wajah. Di Mahkamah Agung sudah dilakukan absensi pakai wajah. Itu tentu ada hubungan dengan kejadian di Jakarta. Ya, integritas selalu diingatkan di dalam pembinaan ketua Mahkamah Agung di daerah, selalu diingatkan itu. Kembali karena beliau katakan integritas adalah senjata utama di dalam menangani atau menghadapi persoalan ketidakpercayaan publik kepada lembaga Mahkamah Agung. Lalu di kode etiknya mengawasi perilaku hakim, ya, baik teknis maupun non teknis. Ya. Untuk teknisnya ada upaya peninjauan terhadap suatu putusan, ada upaya hukum namanya, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, kasasi, ya, itu. Jadi sangat banyak pengawasan yang dilakukan terhadap hakim dan aparat peradilan. Artinya standpointnya silakan masyarakat menggunakan piranti itu, Mas. Iya, silakan masyarakat menggunakan itu, bisa mengadukan kepada KY, bisa mengadukan kepada Bawas, gitu kan. Kita sudah siapkan itu mekanisme. Kemarin dilantik itu integritasnya kita minta rekam jejaknya dari bawah, dari KPK, dari Komisi Yudisial, bahkan untuk keuangannya kita meminta analisa laporan keuangan dari OJK. Jadi integritas selalu dijadikan poin utama di dalam rekrutmen maupun nanti dalam pembinaan jenjang karir. Itu ya, terakhir, terima kasih.